Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 8 yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS kelas 8 semester 1. Pada kesempatan pembelajaran kali ini, kita akan memulai pembelajaran IPS dengan materi bab 1, yaitu tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini diantaranya yang pertama, menjelaskan sejarah berdirinya ASEAN. Kemudian yang kedua, menyebutkan tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan berdirinya ASEAN. Yang keempat, mengidentifikasi negara-negara ASEAN. Dan yang kelima, menjelaskan kondisi geografis dan astronomis serta karakteristik negara-negara ASEAN. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembelajaran kali ini, sehingga kita bisa mencapai tujuan pembelajaran seperti disampaikan di muka, dan kita senantiasa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan kemudahan dalam menerima ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku sekalian, marilah kita mulai pembelajaran kali ini dengan materi subbab dari bab 1 bagian A, yaitu mengenal negara-negara ASEAN. Inilah peta yang menunjukkan tentang negara-negara ASEAN. Mungkin sebagian di antara kalian sudah ada yang mengetahuinya, beberapa negara yang menjadi anggota ASEAN, tapi bagi yang belum mengetahui, kita akan coba belajar bersama-sama untuk mengetahui lebih jauh bagaimana awal mula berdirinya negara-negara ASEAN ini dan seperti apa perkembangan ASEAN di kemudian hari. Anak-anakku sekalian, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pembahasan ASEAN, Bapak akan menyampaikan dulu tentang sejarah berdirinya ASEAN. Latar belakang berdirinya ASEAN ini tidak lain adalah adanya perasaan senasib dari negara-negara pendiri ASEAN sebagai bangsa yang terjajah, kecuali negara Thailand yang merupakan sebagai salah satu negara pendiri ASEAN yang tidak atau belum pernah mengalami penjajahan dari bangsa-bangsa asing. Dalam catatan sejarah dikatakan bahwa Thailand ini merupakan negara kerajaan yang mampu beradaptasi dengan atau berkompromi dengan negara-negara penjajah bangsa-bangsa Eropa, terutama Inggris dan Prancis. Dikatakan dalam sejarah bahwa Raja Thailand pada masa itu mampu berdiplomasi dengan baik dengan bangsa-bangsa penjajah, sehingga kebiasaan-kebiasaan penjajah, budaya-budaya penjajah banyak yang diadaptasi oleh bangsa Thailand, sehingga bangsa Thailand ini luput dari penjajahan bangsa-bangsa Eropa pada masa itu. Kemudian penyebab lainnya adalah dikarenakan negara Thailand dianggap oleh bangsa-bangsa penjajah Eropa itu negara yang kurang subur, sehingga dianggap kurang menghasilkan hasil bumi yang melimpah, tidak seperti halnya negara-negara ASEAN yang lainnya. Itulah yang menyebabkan negara Thailand ini luput dari penjajahan bangsa-bangsa asing. Kemudian apa yang kita ketahui tentang ASEAN? Nah, seperti kita pahami bersama bahwa ASEAN itu merupakan singkatan dari Association of Southeast Asian Nations, yang merupakan organisasi negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kemudian ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN didirikan oleh 5 negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, melalui deklarasi Bangkok yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri dari masing-masing negara. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN diantaranya adalah Tun Abdul Razak dari Malaysia, kemudian Tanat Khoman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, kemudian Narcisco Ramos dari Filipina, dan Adam Malik dari Indonesia.
Inilah kelima tokoh pendiri ASEAN yang mewakili 5 negara penggagas atau pendiri ASEAN. Kita lanjutkan pembahasan kepada tujuan dari didirikannya ASEAN adalah untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Seperti disampaikan di awal bahwa negara-negara ASEAN pada masa itu banyak yang mengalami penjajahan kecuali Thailand, sehingga perasaan senasib sebagai bangsa yang terjajah inilah yang kemudian mendorong negara-negara ASEAN untuk bekerja sama menciptakan perdamaian dan juga meraih kemerdekaan dari bangsa-bangsa penjajah pada masa itu. Secara rinci, tujuan dari ASEAN ini dapat kita temukan dalam Piagam ASEAN atau ASEAN Charter yang disetujui pada tahun 2007. Anak-anakku sekalian, kalau kita melihat peta di layar, ini adalah beberapa negara ASEAN, ya, mulai dari negara pendiri, 5 pendiri negara ASEAN seperti yang tadi sampaikan tadi. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, kemudian Thailand dan Filipina. Nah, 5 negara ini merupakan 5 negara pendiri ASEAN, sehingga bisa dikatakan mereka bergabung dengan ASEAN ini pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian setelah 5 negara ASEAN ini mendirikan ASEAN, maka bergabunglah negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang lainnya. Di antaranya ada Brunei Darussalam yang bergabung ke dalam ASEAN pada tanggal 8 Januari 1984. Kemudian Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995. Kemudian Laos tanggal 23 Juli 1997. Dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997. Sehingga kalau kita lihat sekarang, jumlah negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN itu ada 10 negara. Dan yang terakhir itu adalah negara Kamboja yang bergabung dengan ASEAN pada tanggal 16 Desember 1998, sehingga menggenapkan jumlah anggota ASEAN ini menjadi 10 negara. Ini merupakan lambang ASEAN. Oke, kita teruskan. Letak geografis negara ASEAN. Anak-anakku sekalian, inilah peta geografis dari negara ASEAN. Kalau kita perhatikan, negara ASEAN ini memiliki posisi yang strategis karena berada di perlintasan atau persilangan 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Tentu saja posisi silang ini sangat menguntungkan bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Letak geografis, tentu saja ini menunjukkan letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di bumi jika dibandingkan dengan posisi daerah atau kawasan atau negara yang lain. Negara-negara ASEAN sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km persegi. Adapun luas wilayah daratannya ini lebih kurang 4.817.000 km persegi. Hasil laut memberikan sumbangan cukup besar bagi pendapatan masyarakat di negara-negara ASEAN. Di antara anggota ASEAN lainnya, hanya Laos saja yang tidak memiliki laut. Berdasarkan letak geografis, ASEAN terletak di antara 2 samudra dan 2 benua seperti disampaikan tadi di awal, yaitu 2 samudra yang dimaksud adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sedangkan 2 benua yang dimaksud adalah benua Asia dan benua Australia. Nah, kalau kita perhatikan, ini adalah posisi silang dari kondisi geografis ASEAN yang sangat strategis. Tentu saja posisi ini memiliki daya tawar yang menjanjikan bagi terutama bagi perekonomian negara-negara di kawasan Asia Tenggara karena berada di persilangan 2 benua dan 2 samudra. Tetapi di sisi lain juga
Ini bisa berdampak negatif bagi negara ASEAN, di antaranya adalah negara ASEAN ini menjadi pelintasan tindakan kejahatan atau kriminal internasional. Misalnya tempat peredaran narkoba, perdagangan manusia, dan tindakan kejahatan yang lainnya. Anak-anakku sekalian, secara geografis, bentuk dari negara-negara ASEAN itu ada 4 bentuk. 4 bentuk yang dimaksud adalah yang pertama adalah bentuk compact, yaitu bentuk kawasan atau negara yang hampir membentuk lingkaran. Contohnya adalah negara Kamboja. Kalau kita perhatikan, bentuk negara Kamboja itu hampir membentuk lingkaran, sehingga inilah yang kemudian disebut sebagai bentuk compact. Kemudian yang kedua adalah bentuk elongated, yaitu bentuk memanjang. Contohnya adalah negara Vietnam. Nah, kalau kita perhatikan peta Vietnam, bentuk negaranya adalah memanjang dari utara hingga ke selatan. Kemudian bentuk yang ketiga adalah bentuk fragmented, yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Contoh negaranya adalah negara kita, Indonesia. Dan yang keempat, bentuk geografis dari negara ASEAN itu adalah bentuk protruded, yaitu bentuk yang lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang yang mendominasi dari negara ASEAN yang berbentuk kompleks ini atau protruded ini. Nah, contohnya adalah negara Thailand. Kita lihat peta Thailand. Kalau kita perhatikan, negaranya berbentuk kompleks, jadi ada bentuk compactnya atau hampir melingkarnya ada, kemudian bentuk memanjangnya ada, kemudian juga memiliki pulau-pulau kecil di sekitarnya. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan kepada pembahasan tentang letak koordinat atau astronomis ASEAN. Negara ASEAN itu memiliki letak astronomis yang kalau kita artikan, letak astronomis itu merupakan titik yang berpedoman pada garis lintang dan garis bujur suatu daerah pada peta. Letak koordinat sering disebut juga sebagai letak astronomis. Nah, secara astronomis, negara ASEAN atau negara-negara ASEAN ini berada pada posisi 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan garis lintang pada peta, sebagian besar negara-negara ASEAN terletak di wilayah iklim tropis dan sebagian kecilnya terletak pada wilayah iklim subtropis. Perbedaan iklim ini tentu saja berpengaruh terhadap budaya dan interaksi manusia pada masing-masing negara, seperti cara berpakaian, bentuk rumah, makanan, dan lain-lain. Anak-anakku sekalian, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dengan baik. Adapun nanti untuk tugas yang akan Bapak sampaikan, supaya kalian lebih memahami materi yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, akan Bapak sampaikan di WA Group yang sudah kita sama-sama ketahui. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.